betul puncaknya penyakit umat, yaitu muwalah bil kuffar. Jadi kelompok-kelompok kaum muslimin yang sudah pecah belah ini tadi minta bantuan golongan kafir untuk menghancurkan sesama saudaranya, sesama muslim, dalam rangka untuk perebutan jabatan kekuasaan dan kedudukan. Ini terjadi pada masa itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada salah satu ulama bilad Syam. Beliau adalah Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Kilan. Kitab-kitab yang ditulis oleh beliau banyak mewarnai dunia Islam, termasuk Indonesia. Beliau dari keluarga mujahid. Dalam bidang akademik luar biasa. Saat beliau menempuh program pasca sarjana, 2 buah tesis sekaligus ditulis oleh beliau. Yang pertama dari aspek sejarah. Beliau tulis, diberi judul Nas'at Al-Qadiriyah, pertumbuhan
Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena Syekh Dr. Majid Irsan Al-Kilani ini beliau keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Kemudian beliau tulis tesis yang kedua di bidang pendidikan, diberi judul Tatawur Mafhum An-Nadhariyah At-Tarbawiyatul Islamiyah. Bahkan program doktoral beliau tulis disertasi doktoral diberi judul Studi Analisis Tarbiyatul Islamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau banyak menulis kitab-kitab yang mewarnai dunia Islam termasuk di Indonesia. Ada kitab yang cukup fenomenal, yaitu dia tulis dengan judul Trilogi Tarbiyatul Islamiyah. Bahkan di skop global beliau menulis karya ilmiah yang mendunia tentang falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Beliau mendapatkan hadiah penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008, mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia. Luar biasa, beliau sangat produktif sekali. Bahkan kalau kita lihat beberapa kitab-kitab yang cukup fenomenal di dunia Islam termasuk di Indonesia, beliau senantiasa tulisannya, landasannya adalah filosofis historis. Contoh, bagaimana kondisi umat sebelum terjadi Crusade, perang salib episode yang pertama. Beliau munculkan dengan landasan filosofis historis. Kondisi umat pada masa itu benar-benar terpuruk. Apa faktor keterpurukan umat pada masa itu, terutama di Bilad Syam? Yang pertama, terkena penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW ketika tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yaitu tentang al-wahyi, Rasulullah memberikan jawaban, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu terlalu cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan. Dan ini faktor yang pertama penyebab keterpurukan umat Islam, terutama di kawasan Bilad Syam. Kemudian muncul penyakit yang kedua. Setelah hubbud dunya wa karahiyatul maut ini, muncul iftiraq, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi perpecahan kaum muslimin pada masa itu bukan masalah akidah, bukan. Tapi iftiraq, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin pada masa itu penyebabnya perebutan jabatan, kedudukan, kekuasaan. Muncullah penyakit yang ketiga, ta'assub, fanatik kelompok, fanatik golongan. Jadi dahsyat sekali. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan umatnya, Rasulullah memberikan warning kepada umatnya,
Kalau kita bangkit semangat kita, bukan karena lillah, bukan karena Allah, karena fanatik kelompok, fanatik golongan. Kalau mati pada saat itu, kata Rasulullah, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan yang konkret, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Bahkan sampai Allah tegaskan lagi dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu jumhur ulama ahli sunnah sepakat, apapun jenis ibadahnya, kalau tidak diniatkan dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tidak sah ibadah itu. Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul puncaknya penyakit umat, yaitu muwalah bil kuffar. Jadi kelompok-kelompok kaum muslimin yang sudah pecah belah ini tadi minta bantuan golongan kafir untuk menghancurkan sesama saudaranya, sesama muslim, dalam rangka untuk perebutan jabatan kekuasaan dan kedudukan. Ini terjadi pada masa itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Pemimpin pusat Katolik dunia pada masa itu, yaitu Paus Urbanus II, yang waktu itu pusatnya di Klimang, Prancis Selatan. Kalau sekarang pusatnya di Vatikan, Roma, Italia. Kalau dulu yaitu di Klimang, Prancis Selatan. Akhirnya Paus Urbanus II kolaborasi dengan rabi-rabi Yahudi. Bahkan rabi-rabi Yahudi memasukkan dua agennya, yaitu Peter dan Godfrey, langsung dijadikan sebagai komandan pasukan salib. Akhirnya Paus Urbanus II memobilisasi pasukan salib seluruh daratan Eropa. Akhirnya kondisi umat Islam yang terpuruk di Bilad Syam dijadikan target utama. Akhirnya digerakkanlah pasukan salib tepat tahun 1096 Masehi. Tepat tanggal 15 Juli 1097 Masehi. Pasukan salib berhasil masuk di Bilad Syam. Apa yang terjadi? Komandan pasukan salib Peter dan Godfrey memberikan ultimatum kepada umat Islam. Manakala kaum muslimin berlindung atau di kawasan Masjid Al-Aqsa dan di sekitar Masjid Al-Aqsa, dijamin aman. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu sebuah jebakan yang dilakukan oleh Paus Urbanus II lewat dua komandan pasukan salib ini. Akhirnya apa yang terjadi? Melihat umat Islam sudah hancur lebur di kawasan Bilad Syam, muncul dua ulama besar, Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Melihat kondisi umat yang hancur lebur ini, bahkan ditulis oleh Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani bagaimana
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketika beliau masuk pada terminal ilmu kalam, ada kesesatan di dalamnya. Begitu Al-Ghazali masuk pada terminal ilmu filsafat, ada kesesatan di dalamnya. Begitu Al-Ghazali masuk pada terminal ilmu tasawuf, ada kesesatan di dalamnya. Akhirnya Al-Ghazali menulis satu kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, keselamatan dari kesesatan. Dan ini tidak pernah diungkap, jarang dikaji di Indonesia. Yang sering kita baca kitab Ihya Ulumuddin, masalah tazkiyatun nufus. Tapi kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal jarang dikaji. Akhirnya apa respon dua ulama besar, Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah? Beliau ambil satu ayat dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam kalau umat Islam tidak mau berubah. Akhirnya gerakan perubahan digerakkan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Beliau ambil satu hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Rawahu Muslim. Ingatlah, setiap jasad manusia ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Pertanyaannya, kenapa Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani menjadikan qalbu menjadi pijakan untuk membangun kuatul ummah, kekuatan umat? Karena di dalam qalbu ada kuatul hamasah, kekuatan semangat. Akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah membangun madrasah Al-Quran. Akhirnya umat di bilad Syam dihunjamkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam waktu 50 tahun lahirlah generasi Rabbani, generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran was Sunnah. Siapa dia? Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah itu ada karya dua ulama besar, Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Dan ini yang jarang diungkap di Indonesia. Yang kita tahu hanya sufi, gitu saja. Apa karya besarnya tidak pernah diungkap. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah menjadi panglima Islam. Yang pertama kali dihancurkan ada daulah Syiah Rafidah Fatimiyah di Mesir. Baru Salahuddin bersama pasukan Islam menghancurkan pasukan salib. Sehingga tepat Yaumil Jum'ah, hari Jum'ah, setelah 88 tahun kiblat pertama kali kaum muslimin, tempat Isra wal Mi'raj Nabi kita Rasulullah, yaitu Masjid Al-Aqsa, dikuasai oleh pasukan salib. Antara kolaborasi antara Yahudi dan Nasrani berhasil dikuasai kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah beserta pasukannya. Sehingga baru pertama setelah 88 tahun digunakan untuk salat Jumat pertama kali. Ini sejarah. Dan Masya Allah, apa yang dirintis oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, sekarang di Indonesia
sudah dipraktekkan, sehingga akhirnya kita bisa melihat di seluruh Indonesia, di mana-mana muncul pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran, kampung Quran. Masya Allah. Insya Allah, apa yang diungkap, riset yang dilakukan oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, beliau melakukan riset, insya Allah Allah akan bangkitkan pemantik awal Safatul Islamiyah. Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Ulama-ulama seluruh dunia melakukan istimewa di Timur Tengah. Seluruh ulama seluruh dunia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan umat Islam di Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Dan puncaknya sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akhna fi Baitul Maqdis, hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Itu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi pemantik awalnya Allah akan bangkitkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan ulama di Malaysia, ulama-ulama di Brunei Darussalam, semua meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan umat Islam di Indonesia menjadi pemantik awal seluruh dunia Islam. Bahkan ulama-ulama di Turki, Allahu Akbar, di Turki itu mayoritas lembaga pendidikan Islam, mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia. Why? Kenapa? Karena ulama-ulama di Turki meyakini insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari Indonesia. Mudah-mudahan apa yang harapan ulama seluruh dunia Islam, mudah-mudahan Allah kabulkan di Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Shakur, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Allahumma salli ala Muhammad wa shi'ta wa kayfa shi'ta ya aramaka sabirin. Allahumma ihdina bil bala wa darab as-saqa wa su'il qada wa kamal al-'adl. Allahumma ansur al-mujahidin fi bilad ash-Sham. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma as'alka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma hawwin 'alaina bish-shaqati wal-mar. Allahumma as'alka al-husna wal-khatimah. Allahumma ajirna tawbatan
سقط الموت. الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربنا صغيرا. اللهم يا رب كما نشرك شيئا لنا ونستغفرك لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولا ذكر الله